semua, salam berjumpa lagi dalam tahun yang baru. Selamat tahun baru diucapkan bagi kita semua. Anak ibu, kita sudah memasuki semester yang kedua, yaitu semester genap di tahun 2021. Di dalam semester genap kita memiliki 4 tema yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama ada panas dan perbedaannya, yang kedua ada peristiwa dalam kehidupan, yang ketiga lingkungan sahabat kita, dan yang keempat adalah benda-benda di sekitar kita. Nah, anak ibu, kita akan mempelajari ini dalam satu semester ini, yaitu semester yang genap. Ibu berharap kamu menyimak setiap video pembelajaran supaya kamu bisa mengikutinya, dan ibu berharap kamu tetap semangat belajar walaupun di dalam pembelajaran daring. Nah, anak ibu, kita sampai pembelajaran yang pertama, yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Anak ibu, silahkan simak video penjelasan ibu, dan ibu harap kamu menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Ya, selamat pagi anak ibu. Kita lihat video pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran muatan IPA. Kita masuk tema 6, subtema 1, KD 3.6 yang berjudul suhu dan kalor. Anak ibu, kita perhatikan penjelasannya. Ya. Sumber energi panas itu artinya adalah benda yang dapat menghasilkan panas, ya. Itu dia. Sumber energi panas apa tadi anak ibu? Benda yang dapat menghasilkan panas. Oke. Apa itu alat ukur panas? Ayo, siapa yang tahu? Coba dijawab. Oke, benar sekali. Adalah termometer raksa, ya. Kemudian ada yang disebut termometer alkohol yang ada di lab kita, ya, anak ibu. Ini adalah alat ukur panas. Selanjutnya, contoh sumber energi panas antara lain, ayo apa? Matahari, benar sekali. Kemudian, ya, api, benar sekali. Kemudian adalah gesekan tangan kita. Kalau kita gesekkan tangan kita akan menghasilkan panas. Itu adalah contoh sumber energi panas. Ya, banyak yang lain lagi. Apa fungsi matahari? Yang pertama adalah untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, anak ibu, tahu nggak apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Yaitu di mana proses pembuatan, ya, zat makanan oleh tumbuhan yang dibantu oleh energi cahaya matahari. Jadi, panas matahari itu sangat berfungsi, atau cahaya matahari sangat berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Fungsi matahari yang lain adalah untuk membantu pertumbuhan tulang pada manusia, di mana sinarnya dapat membantu pertumbuhan tulang manusia yang menghasilkan namanya ada vitamin D, sehingga tulang kita lebih sehat dan lebih kuat. Kemudian apalagi fungsi matahari? Mengeringkan pakaian, ya. Nah, ini anak ibu, kamu tahu apa ini? Ini adalah panel surya. Jadi ini digunakan untuk pembangkit listrik, ya. Nah, inilah fungsi matahari dan banyak yang lainnya. Anak ibu, kita lanjutkan. Apa pengaruh kalor terhadap benda? Apa itu kalor? Kalor itu adalah panas. Pengaruh panas terhadap benda. Kita perhatikan. Ada 3 wujud benda, yaitu gas, padat, cair. Kita lihat jika wujud benda ini mengalami pengaruh terhadap kalor, maka akan mengalami perubahan wujud, ya. Misalnya perubahan wujud benda dari gas ke padat,
itu disebut adalah mengkristal. Perubahan wujud benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Dan di sini pada proses mengkristal ini ada disebut pelepasan kalor atau pelepasan panas. Kemudian pengaruh kalor terhadap benda, perubahan wujud dari padat ke gas, inilah yang disebut dengan menyublim. Dan pada proses menyublim ini benda menyerap panas atau menyerap kalor. Ya, anak ibu. Kemudian kita lihat perubahan wujud padat ke cair, ini disebut dengan mencair. Dan proses mencair ini, inilah yang disebut terjadi penyerapan kalor atau penyerapan panas sehingga yang padat menjadi cair, ya. Kemudian adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Ini disebut membeku dan proses ini melepas kalor sehingga yang cair menjadi padat. Kemudian kita perhatikan perubahan wujud benda yang lain, yaitu dari cair ke gas. Dari cair ke gas ini disebut menguap. Nah, anak ibu, proses menguap ini apakah memerlukan panas atau melepaskan panas? Ya, benar sekali. Pada proses menguap, ya, dia menyerap panas sehingga dari cair ke gas menjadi gas atau uap air, ya. Kemudian adanya perubahan gas menjadi cair. Ini disebut mengembun. Nah, anak ibu, mengembun apakah pelepasan atau penyerapan kalor? Iya, benar sekali. Adalah pelepasan kalor, ya, atau pelepasan panas. Nah, ini yang perlu kamu pahami, ya, pengaruh kalor terhadap benda. Apakah dia mengalami proses pelepasan atau penyerapan? Ini yang perlu kamu pahami. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, padat menjadi cair atau disebut dengan mencair itu adalah proses menyerap panas. Sedangkan cair menjadi padat itu disebut membeku. Ini adalah proses yang disebut dengan melepaskan kalor. Sedangkan padat ke cair itu adalah disebut dia mengalami proses menyerap panas, ya, padat ke cair. Nah, anak ibu, inilah pengaruh kalor terhadap benda yang harus kamu pahami, ya. Apakah perubahan wujud itu mengalami pelepasan atau penyerapan panas sehingga terjadi perubahan wujud suatu benda. Kita lanjut. Apa contohnya masing-masing? Kita lihat lilin ini. Lilin cair yang mengeras salah satu contoh membeku. Ya, lilin ini kalau dibakar dia akan mencair, ya. Maka lilin cair yang mengeras salah satu contoh membeku, ya. Ini adalah proses pelepasan kalor atau pelepasan panas. Jadi andai kata lilin ini sudah mencair, kemudian lama-lama dia membeku kembali, itu namanya proses membeku akibat yaitu pelepasan kalor. Nah, kita lihat kembali contoh yang lain. Nah, apa ini anak ibu gambarnya kira-kira? Iya, benar sekali. Ini adalah mentega yang dipanaskan merupakan contoh peristiwa mencair. Inilah contoh proses mencair, yaitu contohnya mentega yang dipanaskan. Pernahkah kamu melakukan ini? Pasti, ya. Pasti ini sering kamu lihat. Di mana proses mencair ini, di sini dia membutuhkan kalor atau penyerapan panas. Proses penyerapan panas, ya anak ibu.
Kemudian kita lihat, ini pernah kamu lihat? Air yang direbus dia akan mendidih. Inilah yang disebut dengan proses menguap. Di mana proses menguap ini dia membutuhkan panas, sehingga dia disebut proses menyerap panas, sehingga terjadi penguapan. Contohnya pada apa? Peristiwa apa? Air yang direbus dan dibiarkan kelamaan akan menjadi uap air. Nah, inilah proses contoh menguap, ini contoh mencair. Oke, kita lihat kembali contoh yang lain. Nah, ini apa anak ibu? Pernah lihat ini waktu pagi kita melihat daun-daun ada titik-titik air? Inilah contoh mengembun. Adanya titik air di daun pada pagi hari. Dan saat mengembun ini peristiwa apa yang terjadi? Apakah pelepasan atau penyerapan kalor? Iya, benar sekali. Proses melepaskan panas. Nah, anak ibu kita lihat sekarang ini kapur barus ya, disimpan di lemari akan menguap, dia menjadi gas. Ya anak ibu, ini disebut dengan proses menyublim, dari padat ke gas. Menyublim, apakah dia melepaskan kalor atau menyerap kalor? Iya benar, ini adalah proses menyerap kalor ya anak ibu. Kemudian kita perhatikan, ini adalah contoh mengkristal, di mana gas karbon dioksida ini dibekukan menjadi es kering seperti ini, kita lihat ya. Ini adalah proses mengkristal, dan proses mengkristal ini dikatakan adalah tidak membutuhkan panas atau disebut dengan melepaskan panas, sehingga dia membeku. Nah anak ibu, inilah contoh-contoh peristiwa yang sering kita lihat yang mengakibatkan terjadinya perubahan wujud pada suatu benda. Nah anak ibu, pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Contohnya, pernahkah kamu melihat rel kereta api ini? Ini rel kereta api. Kita lihat ada sela-sela di sini. Ini sengaja dibuat ada renggang supaya ada tempat besi ini memuai. Jadi pada siang hari besi rel ini akan bertambah ukurannya, sehingga ruang yang diberi ini membuat besi-besi ini tidak bengkok, sehingga dapat memperlancar jalannya kereta api. Itulah dia pemasangan rel kereta yang bercelah yang bertujuan mencegah rel melengkung pada siang hari. Oke anak ibu, kita lanjut. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan volume dan ukuran suatu benda. Contohnya apa? Contohnya adalah penyusutan ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai menjadi kempes seperti ini. Kalau sepeda kita jarang kita pakai dan kita letakkan di lantai, dia akan mengalami penyusutan. Kenapa? Karena udara di dalamnya itu mengalami penyusutan atau pengurangan volume. Jadi seolah-olah kita lihat ban itu menjadi kempes. Ini adalah peristiwa penyusutan dan pemuaian. Nah, Ibu, terima kasih kamu sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Ibu berharap kamu mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik, ditulis dengan baik, supaya mendapat nilai yang baik. Selamat belajar. Terima kasih. Nah, Ibu, kamu sudah saksikan video Ibu penjelasan? Sudahkah kamu dengar dengan baik? Nah, Ibu harap kamu sudah bisa mengerti dan menjawab pertanyaannya, yaitu tema 6, panas dan perbedaannya, di mana subtema 1, suhu dan kalor. Nah, Ibu,